Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Tidur Ramadhani. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah adalah prinsip atau aturan umum yang mana dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum Islam. Nah, sejarah perkembangan qawaidul fiqhiyah mencerminkan proses panjang dalam tradisi hukum Islam. Di sini ada beberapa masa, ada 5 masa. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, pada masa Rasulullah SAW, hukum-hukum Islam dijelaskan secara langsung melalui wahyu Al-Quran dan Sunnah. Meskipun belum ada kaidah yang tertulis secara sistematis, akan tetapi prinsip-prinsip umum sudah terkandung dalam ajaran Islam. Contohnya, kaidah seperti al-masyaqqatu tajlubul tasyir, atau bisa kita sebut kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, kaidah tersebut dapat kita temukan dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, jadi para sahabat memahami prinsip-prinsip ini secara praktis dalam menyelesaikan masalah hukum. Begitu. Yang kedua, pada masa tabi'in dan awal kodifikasi fikih. Nah, pada masa ini ijtihad semakin berkembang. Dan para tabi'in mulai menyusun hukum Islam berdasarkan pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah. Meskipun belum dibentuk secara formal, beberapa kaidah umum mulai terlihat dalam metode istinbat atau penggalian hukum. Misalnya, Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah sering menggunakan kaidah seperti al-yakinu la yuzalu bisyak, atau bisa kita sebut keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Gitu. Yang ketiga, pada masa Imam Madhab abad kedua sampai keempat Hijriah. Nah, pada masa ini hukum Islam mengalami kodifikasi besar-besaran oleh imam-imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Meskipun mereka fokus pada penyusunan hukum-hukum cabang, akan tetapi prinsip-prinsip umum mulai lebih banyak digunakan. Seperti Imam Asy-Syafi'i, misalnya dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, mengembangkan prinsip-prinsip usul yang menjadikan dasar qawaid fiqhiyah. Nah, kaidah seperti ad-dararu yuzalu atau kemudaratan harus dihilangkan sudah mulai dikenal. Nah, yang keempat, masa kodifikasi qawaid fiqhiyah abad ke-5 Hijriah ke atas. Nah, pada periode ini, para ulama mulai menyusun kitab-kitab khusus tentang qawaid fiqhiyah. Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam Al-Burhan dan Al-Waraqat. Dan juga di sini ada Imam Al-Ghazali yang mana menyempurnakan konsep ini dalam Al-Mustafa. Terus ada Imam Al-Qarafi menyusun kitab Al-Furuq yang menjelaskan perbedaan kaidah hukum. Terus ada Ibnu Nujaim dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nazair merangkum banyak qawaid fiqhiyah. Nah, pada tahap ini muncul 5 kaidah pokok atau kuliyatul khamsah yang diterima oleh mayoritas ulama. Yang pertama yaitu al-amru bimaqasidiha atau segala sesuatu tergantung pada niatnya. Terus al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak hilang oleh keraguan. Terus al-masyaqqatu tajlibu tasyir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Terus ad-dararu yuzalu atau kemudaratan harus dihilangkan. Terus yang terakhir al-adah muhakkamah, adat dapat menjadi dasar hukum. Nah, masa yang terakhir yaitu masa modern. Pada masa modern, qawaid fiqhiyah terus digunakan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer. Para ulama dan lembaga fikih internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami memanfaatkan qawaid fiqhiyah untuk menghadapi isu-isu baru seperti transaksi keuangan syariah, bioetika, dan masalah-masalah global lainnya. Jadi kesimpulannya begini,
Qawaid fikih berkembang secara bertahap dan mulai dari pemahaman intuitif di zaman Rasulullah hingga menjadi disiplin ilmu tersedia pada masa berikutnya. Nah, prinsip-prinsip ini menunjukkan fleksibilitas dan kemudahan hukum Islam dalam berbagai situasi dan zaman. Nah, begitu. Jadi hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.